Menyapa Anda semua dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Rut pasal yang ketiga. Ibu bapak saudara semuanya, di Rut pasal yang ketiga ini adalah cerita bagaimana Rut dan Boas bertemu dan bagaimana akhirnya mereka menjadi pasangan. Diawali atau dimulai di kisah Rut pasal yang ketiga ini. Kalau Anda membaca ayat demi ayat dan Anda tidak memahami budaya yang berkembang pada waktu itu, mungkin kita bisa salah paham. Sebab Naomi berkata kepada Rut seperti ini, ayat yang pertama, "Anakku, apakah tidak baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu." Dan seterusnya. Lalu kemudian kita loncat di ayat yang ke-7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, maksudnya Rut, dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut daripada kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Sepintas lalu, kalau kita tidak memahami budaya Israel pada waktu itu, mungkin kita akan berpikir bahwa Rut ini wanita yang tidak baik, amoral, dia wanita yang agresif, dia mendekati Boas dengan cara yang tidak anggun. Kenapa? Malam hari ketika Boas tertidur, maka Rut diam-diam menghampirinya dan selimutnya disingkapkan, lalu kemudian berbaringlah ia di samping Boas. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang. Semua orang akan berpikir ini wanita yang tidak baik. Tetapi budayanya tidak seperti itu di era itu, ibu bapak saudara semuanya. Terlihat jelas ketika Boas bangun dan kemudian dia bertanya, ayat yang ke-9, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Jadi rupanya ini bukan soal cinta, bukan soal seks apalagi, tapi ini merupakan simbol bahwa Rut ingin dilindungi. Budaya pada waktu itu seperti ini. Kalau sampai ada sanak saudara yang tidak bisa melahirkan keturunan karena suaminya mati, maka sanak saudaranya itu wajib untuk melindungi atau menebusnya dengan cara memperistrinya. Dalam hal ini, Rut mengenalkan dirinya sebagai wanita yang sebetulnya masih merupakan sanak famili daripada kaumnya Boas. Itu sebabnya dia hampiri Boas dan dia minta perlindungan kepada Boas supaya Boas menebus dia. Seperti itu ceritanya. Maka Anda pun akan lihat ayat yang ke-10. Ini respon atau jawaban Boas. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Jadi Boas dalam hal ini pun tidak marah atau tidak mengusir karena menganggap ini wanita asusila, saudara, tapi justru Boas berkata, "Terpujilah Tuhan, diberkatilah kiranya engkau." Ibu bapak saudara, Boas menganggap apa yang dilakukan oleh Rut ini adalah hal yang memang seharusnya, hal yang baik. Sebab Rut tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, sekalipun mungkin Rut bisa melakukannya, dan tidak mengejar orang kaya, orang miskin, dan apapun juga. Tidak kejar akan hal itu. Tapi dia lebih mengikuti tatanan yang berlaku pada waktu itu, mencari penebus yang dari sanak familinya. Dalam hal ini adalah Boas. Jadi Rut memiliki sikap yang baik dan Boas pun sangat bijaksana. Dari mana kita tahu bahwa Boas adalah orang yang bijaksana? Ayat yang ke-12.
Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Boas pun tidak mengambil keputusan secara gegabah. Secara tersirat, saya mengerti bahwa Boas ini tertarik dengan Rut. Sebab sebelumnya dia bertanya kepada pegawai-pegawainya, siapa Rut itu? Bagaimana Rut itu? Ada sebuah ketertarikan, saya yakin akan hal itu. Tetapi saudara, Boas tidak hanya serta-merta karena tertarik dengan Rut, maka dia mengambil keputusan, langsung dia menebus Rut saja, langsung memperistrinya saja. Dia tidak mau kesalahan, dia tidak ngambil keputusan secara ceroboh dan gegabah. Sebab apa? Sebab Boas mengakui, ternyata untuk menebus itu melihat urutan mana yang paling dekat, dan Boas bukanlah urutan yang pertama. Jadi ada penebus yang lebih dekat, dan memang orang itulah yang harus pertama kali diberikan kesempatan mau menebus atau tidak. Kalau dia mau, maka Rut akan bersama dengan dia. Tetapi kalau tidak, maka berikutnya barulah Boas yang bisa menebus Rut. Dalam hal ini kita mengerti, sekalipun Boas mungkin tertarik, tapi dia tidak mengambil keputusan secara gegabah. Akhirnya pun cerita ini berakhir dengan begitu indah. Penebus itu tidak mau menebus Rut, dan sebaliknya Boas akhirnya mengambil alih tanggung jawab itu, melindungi dan menebus Rut. Ibu, bapak, saudara, di sini kita bisa belajar Rut yang memahami bagaimana tata cara pada waktu itu, dan kita juga belajar dari Boas yang tidak gegabah mengambil keputusan. Dalam hidup ini banyak keputusan penting yang harus kita buat. Hal yang penting yang kita bisa pelajari dari Boas adalah jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Harus menimbang-nimbang dengan baik. Harus memikirkan di banyak sudut pandangan dengan baik. Dan kalau perlu kita harus punya insight yang lebih luas lagi. Saya yakin dengan kita mempertimbangkan banyak hal dan kita tidak mengambil keputusan secara spontan tanpa memikir panjang, saudara. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, maka kita semuanya akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bijak dari sebelumnya. Apakah Anda harus buat keputusan hari ini? Jangan gegabah dalam melakukannya. Ibu, bapak, saudara semuanya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat subscriber daripada channel ini, Refresh Your Spirit. Karena ketika beberapa minggu yang lalu saya share tentang produk kami yang namanya 365 ayat penuntun hidup, ternyata diresponi dengan sangat baik, dan mereka memberikan testimoni kepada kami bahwa mereka sungguh terberkati melalui produk sederhana ini. Ini apa, ibu, bapak, saudara semuanya? Kalau Anda sudah lama mengikuti channel ini, Anda tahu ini adalah ayat-ayat Alkitab yang kami pilih memberikan kekuatan di masa sulit seperti sekarang. Ayat-ayat yang memberikan penghiburan, ayat-ayat yang memberikan kelegaan, ayat-ayat yang bisa menuntun langkah hidup kita menjadi benar. Dan misalnya saya ambil satu contoh, ibu, bapak, saudara semuanya, saya bacakan buat Anda supaya Anda tahu isinya kurang lebih seperti apa. Ya, saya bacakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Jadi isinya hanya ayat saja, ibu, bapak, saudara semuanya. Tapi dengan membaca satu pil atau satu ayat satu hari, maka kami berharap bahwa ayat ini akan memberikan kekuatan, pengharapan, iman kepada Anda sepanjang hari itu, sehingga mungkin ketika Anda sedang berada dalam masa sulit, berada dalam masa kesesakan, Anda membaca ini, maka iman Anda kembali bangkit.
Anda meyakini bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Garis bawahi kata terbukti. Terbukti artinya pernah terjadi di waktu lalu. Artinya kalau di waktu lalu Allah bisa melakukannya, hari ini Allah pasti bisa melakukannya, dan sampai kapanpun Allah bisa melakukannya bagi kita. Ibu bapak saudara semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Anda yang meresponi, memberikan testimoni kepada kami. Ini membuat kami sangat bersemangat untuk kami terus melakukan yang terbaik untuk tubuh Kristus. Apa yang bisa saya lakukan? Saya akan lakukan, ibu bapak saudara semuanya, termasuk melakukan hal yang sederhana ini. Ternyata dari hal yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Kalau ada yang memberikan testimoni, ini harganya sangat-sangat murah ya, karena untuk 1 tahun hanya sekitar 80.000 saudara, sangat-sangat murah. Dan kami membuat ini tentu bukan orientasinya kepada profit ya. Jadi kalau kami buat ini toh juga sebetulnya nilainya juga bukanlah nominal yang besar. Kami membuat ini karena kami ingin menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Itu saja ibu bapak saudara semuanya. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa pesan ke staf kami, Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, nanti akan ditampilkan. Doa saya, ayat-ayat ini, 365 ayat penuntun hidup ini menjadi berkat buat Anda, mendorong pertumbuhan Anda lebih lagi. Tuhan berkati kita semuanya.